Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di channel Jalan yang Lurus. Saya berharap dan selalu berdoa kiranya kita semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saudara yang terkasih, di kesempatan kali ini kita akan kembali lagi akan bersama-sama mau melihat serta menyaksikan bagaimana keberlangsungan suatu diskusi atau debat yang sangat menarik, yang dimana di dalamnya ada Bang Edis TV yang akan berhadapan dengan para ustadz dan juga para teman-teman polemikus. Kita akan melihat bagaimana Bang Edis TV akan mengungkapkan, bahkan membuka setiap data-data yang selama ini yang mungkin mereka tidak ketahui. Dan pastinya semuanya itu berdasarkan apa yang teman-teman para polemikus ini imani. Tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bang Edis yang kedua, dengan tadi menggalang dana untuk rumah apologet. Bilang saja bukan rumah apologet, rumah saya gitu. Terus Anda mau ngasih? Enggak, bukan mau ngasih. Bukan mau ngasih. Janganlah kau Cemburu. tipu mentang-mentang Anda cemburu negara gitu. Konoha ini saudara-saudara kamu itu on semua. Anda Ya, tipu dengan kamunya cemburu. dikemas dengan Kamunya cemburu. Dikemas dengan nama Rumah apologet, bukan Iya, rumah apologet, rumah saya. Iya, rumah apologet namanya. Kalau rumah saya artinya nggak ada urusannya sama apologet, apologetika. Itu kan cuma cari simpati lah. Iya, nggak masalah itu. Namanya kalian Muslim kan benci dengan saya, tidak masalah, nggak masalah. Namanya iri kan begitu. Bang Edis pulang saja ke Indonesia ya. Pulang saja daripada ada di sana nanti jadi pengemis Bang Edis. Kasihan. Nanti kan saya ikutin. Nggak jadi pengemis saya. Coba sekarang saya boleh tanya. Sebentar. Kalau ditanya balik. Sebentar ya. Boleh saya tanya dengan pertanyaan yang sama, Gus? Gus, saya boleh bertanya dengan pertanyaan yang sama enggak? Nanti malam gimana? Kita diskusi. Malam kita diskusi tapi doa Gus, gimana? Bolehkah saya mengajukan pertanyaan yang sama? Jangan sekarang. Jangan sekarang. Emangnya berat pertanyaannya? Pertanyaannya ringan saja. Bukan, saya mau keluar. Alasan saja. Malam. Coba Gus, saya mau tanya ini. Coba kamu jawab dulu nih ya. Gus, kalau seandainya Gus, ketika saya berbicara begini, ya, mengadakan kayak gini, apologetika begini, kira-kira umat Islam keberatan atau mendukung? Asalkan tidak ada caci maki, monggo itu hak kamu. Berarti kamu mendukung atau keberatan? Intinya begini. Asalkan Muter. Coba kamu jawab dulu. Kamu keberatan atau setuju dengan acara saya ini? Acara saya membahas mengekspos agama Islam. Kalau acara Bang Edis ini siapapun saja berhak. Ya kan, nggak mau jawab kan dia, nggak mau jawab kan? Sebentar, tenang. Gus, simple pertanyaan saya. Apakah kamu mendukung atau mensupport acara Edis TV? Gus Adam. Saya tidak mensupport kalau isinya caci maki. Tidak mendukung. Pantes kamu cemburu, pantes kamu tidak suka saya mendirikan rumah apologet. Ya itulah alasan kamu. Jadi saya tahu. Karena di hati kamu gelisah, gundah gulana merana. Nanti kalau sampai jadi rumah apologet teman-teman, habislah kita teman-teman. Tidak bakal ada lagi yang nyantri teman-teman. Sehingga pondok pesantrennya Gus Adam sepi. Betul. Betul. Kok framing? Gus, kalau rumah apologet jadi dan saya punya kepastian hukum, kepastian tempat, ya, kepastian segala-galanya untuk berapologet ini, maka memang kalian tidak akan bisa tidur. Kalian akan mimpi buruk selama-lamanya. Ini saya belum darderdor saya, belum ekspos habis-habisan. Kalau saya sudah punya kepastian tempat, kepastian hukum, selesai kalian. Tidak akan ada lagi orang ke pondok pesantren. Ya udah Gus, tadi kamu mau pergi kan? Asumsimu. Kok asumsi? Kamu kan tadi syirik, musyrik, ya kan? Tidak suka kalau rumah apologet berdiri kan? Iya, mereka akan menghalang. Mereka tidak akan bisa, teman-teman. Kalau sampai rumah apologet ini terjadi, mereka tidak akan bisa tidur lagi. Makasih boy.
Tidak kasihan Bang Edi. Iya, pantas saja dia teman-teman gelisah, gundah gulana. Dengan nama Rumah Apologet. Nah, itu Gus Adam, Gus Adam. Oke, Gus Adam, sudah mau kegiatan? dulu ya. Oke, Ya. baik, saya turunkan ya. Diskusi dua arah. Silakan. Kita kasih kesempatan dulu muslim yang lain ya. Salam dua arah. Ya. Ya, tapi bagusin sinyalmu biar nggak delay ya. Oke. Ya, dia turun sendiri. Ya, teman-temannya itu. Satu hal yang muslim tidak suka, teman-teman, kalau saya itu sampai punya sebuah kepastian. Ya, karena saya itu juga sedang mengurus segala sesuatunya, ya. Mengurus tempat, mengurus nanti bagaimana tanahnya, bagaimana dokumen-dokumennya, surat-surat segala macam, itu semua memang akan saya urus, teman-teman. Jadi kalau sampai itu terjadi, muslim akan keringat dingin. Iya. Mereka tidak suka itu terjadi. Tidak suka itu terjadi. Ya. Teman-teman sekalian, karena tempat itu memang begitu vitalnya. Ya. Begitu vital dan begitu utama begitu, teman-teman. Beda sama ustadz mereka. Abdul Somad ngumpul Herli. Roen Herlian koy. Alphard, mobil mewah. Kalau kita nggak seperti itu. Kalau kita tempat aja. Karena tempat kita nggak punya kepastian. Bayangkan kalau kita berapologet dari bawah kolong jembatan. Iya kan? Nah. Yuk kita lanjutkan lagi, ada Kanza Alkoholik. Oke, Kanza Alkoholik. Silakan Kanza Alkoholik. Mereka ini tidak sesuai dengan omongannya. Banyak saya lihat di kolom komentar, gara-gara Edis TV tetangga saya mualaf katanya. Kalian pernah nggak ketemu komentar-komentar gitu? Semenjak nonton Edis TV, tetangga saya mualaf, makin banyak orang mualaf. Duh, kalau begitu putarin di masjid khotbah saya ini. Gimana sih? Berani nggak putar ceramah saya ini, putar show saya ini di masjid kalian, biar makin banyak yang mualaf? Kalau bohong, pakai otak juga. Gimana? Karena begini teman-teman, agama Islam itu memang dibolehkan untuk berdusta. Jadi ketika mereka berdusta, kadang-kadang otaknya nggak dipakai lagi. Dari mana jalan ceritanya gara-gara saya malah tetanggamu mualaf? Kalau gitu putarinlah video saya ini di rumahmu. Biar makin banyak orang mualaf. Gimana sih? Sungguh nekat yang nyata ya teman-teman ya. Oke, kita kasih naik ada Rian. Ya, silakan saudara Rian. Ya, tunggu masih pakai baju dulu biar nggak kena banned ya. Rian Muslim. Ya, tunggu ambil baju betul. Silakan. Ya, biar tidak kena banned. Gelap. Hah? Iya, gelap, bos. Iya. Awas bang, Ya. kalau gelap-gelap nanti jadi nabi loh. Sebenarnya Anda jadi nabi itu nggak apa-apa. Yang repot Boleh. itu kalau jadi nabi nanti Anda ngikutin jejaknya Muhammad. Wanita-wanita boleh menyerahkan diri kepadaku. Bang, kok kameranya terlalu dekat bang? Kameranya jangan yang kelihatan cuman hidung aja. Coba mundur bang, mundur. Ya udah mundur. Mundur sekarang. Saya ngikutin anunya Bang Edis ini Iya, dari. cuman maksud saya bang, coba kameranya itu mundur bang. Karena yang kelihatan di kamera itu cuman mata Anda saja. Kayaknya Anda zoom deh itu. Coba di ini. Mungkin HP Anda kurang ini, mungkin kurang apa? Sebenarnya biasa ini, kayak gini biasa. Oke lah, baiklah ya, nggak apa-apa lah. Yuk, silakan bang. Apa yang mau Anda sampaikan? Anda Muslim ya? Oh, Muslim, Bang, Muslim. Ya, apa yang mau Anda sampaikan bang Rian? Saya sampaikan di dunia ini banyak perbedaan, Bang. Anda ini, maaf ya, Anda ini menjual agama demi gift, kayak gitu. Menjual agama demi gift. Oke, sudah? Ya, yang Anda cari itu kan cuma a gift, sehingga kita sebagai warga negara Indonesia itu dengan adanya kayak gini ya, akhirnya saya dulu
sampai sekarang saya sama orang Kristen, orang Hindu semuanya bersahabat, Bang. Tidak pernah kita membeda-bedakan. Di Indonesia itu ada 5 agama. Jangan kemana-mana dulu, Bang. Fokus dulu, satu. Coba, Bang. Ini satu. Cuman adanya diskusi, nggak usah menjelek-jelekkan agama lain, Bang. Sudah. Itu. Sudah. Ya. Sudah bisa saya tanggapi. Baik, terima kasih. Anda tahu nggak yang terjadi kepada saya? Ya nggak tahu, Bang. Saya baik, dengarkan. Gini, Bang ya. Saya ini Bang, sebelum saya membuka channel seperti ini, saya ini punya rumah, punya tempat usaha. Kehidupan saya itu berkecukupan, Bang. Saya tinggal di rumah saya sendiri dengan tidak membayar apa-apa. Paham? Ya. Sudah? Nah, kemudian setelah saya menjawab agama Islam, menjawab orang-orang Islam yang suka membahasin agama Kristen, seperti Zakir Naik, Donditan, dan banyak lagi yang lainnya, saya mendapat persekusi. Saya mendapat ancaman sehingga rumah yang harusnya saya diami itu saya tinggali. Sehingga saya harus membayar untuk tidur saya. Tahu itu? Ya, lanjut. Nah, coba sekarang saya tanya sama Anda. Coba pertanyaan Anda saya tanya sama Anda. Ketika Anda tinggal di rumah Anda sendiri, seharusnya Anda tinggal di rumah Anda sendiri, lalu Anda harus pergi dari rumah Anda, lalu Anda membayar untuk tidur Anda, kira-kira keadaan Anda malah bagus apa malah jelek? Ya, jelek. Malah jelek. Terus yang Anda maksudkan tadi bagaimana? Maksud Anda gip-gip ini diganti dengan rumah begitu? Bisa begitu? Bukan masalah itu, Bang. Masalahnya kok gak nyambung ini. Saya gak nyambung. Anda yang gak nyambung. Gak nyambung, Bang. Saya kan ini. Saya dengan orang. Gimana Anda ini bilang saja Anda cemburu. Bilang saja cemburu, Anda Bang. Bilang Banyak saja cara Anda tidak bisa melakukan yang seperti banyak saya. cara untuk nyari Bang, bukan dengan menjelek-jelekkan agama Islam. Seakan-akan agama Islam itu paling jelek di dunia ini. Ya agama sudah. Anda yang paling bagus. Ya sudah. Jangan seperti itu Ya lah, sudah, Bang. sekarang begini Kita saja. sebagai orang yang beragama. Ya udah, sekarang kita gini aja. menghargai. Ya udah, sekarang gini saja. Anda mau ganti? Oke, baik. Pinter mendalami agama Islam. Satu dulu kita bahas, jangan yang lain-lain. Saya tanya dulu sama Anda. Anda bisa kasih saya rumah nggak? Bisa. Anda di mana? Anda bukan di Indonesia sekarang. Iya, nggak masalah. Anda bisa kasih saya rumah. Bisa kasih saya rumah. Ada itu di kandang ada, boleh. Orang kayak Anda itu harus dikandangin, Edi. Nah, itu. Orang kayak Anda itu tak pantas punya rumah. Memang harus dikandangin. Iya, makanya saya bilang, kalian itu intinya sudah kehabisan akal. Kalian itu sudah kehabisan daya upaya untuk membantah saya. Sehingga argumen Anda lari ke sana kian kemari. Argumen Anda itu lari ke sana kian kemari. Argumen Anda itu lebih parah, Dis. Gimana? Ini larinya ke sana. Ayolah. Yang dibahas apa? Yang dijawab apa? Anda nggak punya rumah, jangan. Kalau rumah Anda digusur, banyak rumah-rumah orang digusur, Dis, tapi tidak. Saya nggak digusur rumah saya. Terus kenapa Rian menyalahkan agama Islam, Dis? Yang menyalahkan siapa? Saya ini menjawab kalian. Gimana sih? Nggak punya rumah kok orang Islam yang disalah. Saya bukan nggak punya rumah gara-gara menjawab agama Islam saya jadi meninggalkan apa yang saya punya, botol. Katanya nggak punya rumah. Sekarang kok gitu? Makanya kalau punya otak dipakai, pikirannya dipakai, didengerin dulu. Otak saya dipakai, otak Anda yang nggak dipakai, Dis, demi menjelek-jelekan agama Islam. Coba Anda jangan menjelek-jelekan agama Islam. Gini aja. Saya kasih gift saya ini sama kamu. Rumah kamu kasih saya gimana? Nah, gimana? Saya tuker gift saya sama kamu. Kamu kasih rumah kamu, mau sama saya? Nggak mungkin Anda sampai monjong. Kenapa kamu jadi kesurupan seperti itu sekarang? Bukan kesurupan, Dis, karena saya ini prihatin. Ya sudah. Kalau kamu mau gift saya, Rian, kalau kamu mau gift saya kasih semua gift saya sama kamu. Tapi rumah kamu itu kamu jual sama orang. Kamu tidur di tidur kamu Terus nggak tahu di mana? Mau? Dengan agama Islam yang kamu jelek-jelekan. Gimana? Oh, nggak nyambung. Kau jawab dulu. Aduh.
Kamu kan bilang katanya demi gift. Ya sudah. Katanya kamu bilang, saya kasih. Saya nggak punya rumah, saya tinggal di kolong jembatan. Emang pantas kamu di situ, Dis. Coba nggak punya gift, nggak mungkin kamu punya uang, Dis. Memang Sehingga mereka sudah kehabisan agama cara. Islam demi mendapatkan Mereka uang. kehabisan Itu nggak daya baik, Dis. upaya, Nggak teman-teman. berkah. Untuk membantah nggak bisa. Berkah. Nggak Nggak bisa berkah, mereka Dis. membantah. Suruh membantah mereka Coba tidak akan cari sanggup. pekerjaan lain, Dis. Mendingan mau lungung sampah, Dis. Yang penting berkah. Jangan menjual agama kayak gitu, Dis. Sudah. Pengen kaya, jangan Sudah. menjual agama. Sudah Nanti bisa kamu gantian? dibaptis. Sudah bisa gantian? Ya silahkan, Dis. Saya sudah dapat. Gini, kamu kan pengen banget gift ya kan? Kamu kan iri, dengki, ya kan? Kalau saya dapat gift, kalian marah, stres kepala kalian. Orang Islam stres. Tahu nggak kalian? Setiap saya dapat gift, orang Islam stres. Kepala jadi pusing-pusing. Stres. Dengan cara yang Tadi katanya sudah selesai. Boleh saya gantian bicara? Boleh? Kalau mau ngomong kamu gitu, gitulah jelek. Boleh tidak saya gantian bicara? Tadi katanya sudah. Orang kayak Anda itu pengangguran. Oh ya sudah, kamu ngomong dulu sana. Kamu ngomong dulu. Agama Islam, jadi pengen dapat gift, dapat uang. Tapi tidak baik, Dis, kayak gitu, Dis. Nggak berkah, Dis. Nanti kamu matinya, nggak mati syahid. Udah belum? Pokoknya kalau bisa cari pekerjaan lain, jangan menjelek-jelekan agama. Terima kasih, Lord. Makasih. Tambah stres dia, Rian. Tambah stres dia. Sudah? Ya ampun, Lihat tuh. Naga. Mau dapat gift, mau dapat apa saya? Waduh, semburannya, coy. Makin stres Rian, makin pening pala Rian. Pening pala saya, coy. Udah pening kepalamu ngelihat saya dapat gift? Apa cuma masalah gift? Aduh. Pening. Makasih Bang Aman. Tidak pernah menjelek-jelekan agama Kristen, agama Hindu. Saya dengan Sudah orang pening? Kristen bersahabat. Sudah pening belum? Orang Hindu bersaudara. Fokus dulu, jangan kemana-mana. Fokus dulu. Satu-satu kita bahas sampai kelar. Sudah bisa gantian belum? Perselisihan. Sudah bisa gantian belum? Lihat tuh, udah ada naga lagi kan? Tuh udah ada naga lagi loh. Saya tanya, Dis. Udah ada naga lagi. Dis. Udah pusing? Kamu nggak lihat itu gift bertaburan? Kamu nggak lihat gift bertaburan? Aku nggak butuh gift. Nggak butuh gift dia, teman-teman. Tidak butuh gift. Kau lihat itu, kau lihat gift yang bertaburan itu. Udah pusing palamu. Stres. Kepalaku jadi stres. Melihat gift di mana-mana. Kepalaku jadi pusing. Dia pengen dapat gift. Ya Allah, dengan cara menjual agama. Nangis, Rian nangis. Oke, Rian. Dari Apa tadi kamu ngomong terus, saya boleh ngomong nggak? Boleh saya ngomong? Dari tadi pertanyaan saya nggak dijawab. Nggak, satu-satu dulu. Kalau saya nggak boleh ngomong, berarti begini Rian. Kamu kan saya kasih kesempatan ngomong nih. Saya kasih. Kamu kan ngomong. Kira-kira saya boleh ngomong? Saya tanya sekarang satu sama kamu, Dis. Fokus dulu kepada tuduhan yang Orang pertama. kalau mau ngomong di bantah gimana kamu bisa? Ya udah, silakan Kang ngomong. Silakan. Saya tanya. Di dunia ini ada perbedaan, Dis. Berapa agama yang lari kemana-mana? Fokus dulu ke sini. Satu dulu kita kelarin. Orang lari kemana-mana. Nyambung, Dis. Oh, kamu nggak nyambung, ya Allah. Kok goblok kayak di sini banyak penggemarnya sih? Lihat tuh paus lagi terbang kan. Lagi yang dibicarakan. Makin nangis lagi Rian. Tadi kamu kan mau bahas gift. Ayo kita bahas gift. Bila perlu sehari semalam kita bahas gift. Ayo, biar kamu puas. Gimana? Aku pengen dapat gift sampai kayak gitu. Waduh Rian udah pusing palanya teman-teman. Stres. Sudah? Ya Allah. Sudah? Aku tanya ya tadi. Allah, dia dapat gift terus ya Allah. Dia dapat gift terus ya Allah, berterbangan terus giftnya ya Allah. Orang goblok yang cuma pengen dapat. Saya tidak dapat gift ya Allah. Ya Allah, gift saya cuma 112 ya Allah. Kalau dirupiahin mungkin hanya 750 perak ya Allah. Saya makan dengan. Ya Allah, gift saya ya Allah. Berikanlah ya Allah gift kepada saya ya Allah. Tidak butuh gift. Cici nggak butuh gift nih ya. Cici karena tidak dapat jadi ngomongnya nggak butuh. Lihat tuh, datang terus tuh. Saya bukan Edis yang menjual agama. Luar biasa. Si Rian makin stres dia, stres. Tidak bakal iri mau dapat berapapun. Udah. Tuh, paus lagi. Makin stres Rian. Gimana Rian? Agama, Dis. Makin stres. Stres. Orang Islam itu tidak bersalah, Dis. Stres. Dengan cara mendapatkan gift kamu agama Islam kamu jelek-jelek, kamu fitnah. Kamu dakjal, guys. Dah.
Sudah. Kau terusin aja terus sampai capek yo, sampai capek. Tuh liatin gip saya itu aja. Saya ngeliatin gip saya aja yang berterbangan ini biar. Berapa? Saya liatin gip saya aja yang berterbangan itu. Lihat udah berterbangan. Jangan penjual agama demi gip. Jangan menjual agama. Paus lagi tuh, paus lagi. Terbang lagi paus. Waduh, makin pening palanya Rian, stres palanya Rian. Makin lama kamu di sini, makin stres kamu lihat paus berterbangan. Ayo, gimana? Dis, walaupun kamu dapat gift sebanyak apapun itu nggak ngaruh ke sama saya. Tapi kalau hatimu, iya saya tahu. Tapi kan di hatimu, aduh, sialan, saya nggak dapat, sialan. Sialan, saya udah nempel-nempel tapi saya nggak kebagian. Gimana? Masih mau stres lagi? Ampun? Sudah ampun? Wah, dapat lagi harimau. Itu wah, thank you Bang Siratul Mustaqim. Terima kasih Pak. Gimana? Orang yang ini yang cuma mencari perpecahan agama kita. Kok sekarang jadi mewek? Itu lah kalau sekarang jadi mewek, kenapa? Kenapa kok banyak orang yang mendukung Anda sedangkan Anda itu paling gobloknya orang. Wah, curhat dia teman-teman. Emang nggak bisa kerja, Dis. Curhat dia teman-teman, curhat. Ya ampun. Sudah. Kenapa nggak punya rumah? Terus agama Islam yang disalahkan. Thank you teman-teman, makasih. Wah, Rian udah sakit kepalanya. Waduh, datang terus tuh, terus terbang terus gipnya teman-teman, terus terbang terus. Makin pening palanya Rian nanti. Yang kamu itu. Pening palanya Rian, pening. Sudah? Belum. Masih belum puas? Belum. Jangan kamu dapat banyak orang-orang yang kamu. Kapok lah dia teman-teman. Saya nggak cari game Dis buat apa? Iya karena memang kamu nggak bisa. Bilang aja karena kamu tidak mampu. Karena kamu cemburu syirik. Karena kamu pusing sekarang bagaimana cara menghentikan Edis TV. Agama Islam se-Indonesia yang kamu hina, yang kamu waduh, paus lagi tuh. Wih, liatin tuh. Pausnya gede banget tuh. Waduh, makin kereta api. Waduh, kereta api. Makin stres pala Rian, teman-teman. Gimana? Saya ngajak gini, makin stres lagi. Ayo, kamu berani nggak pulang ke Indonesia? Ampun sekarang. Kamu berani nggak pulang ke Indonesia? Udah ganti topik. Aku tanya-tanya, Dis. Kita ganti ini topik. Ya, kamu berani nggak pulang ke Indonesia? Waduh, lihat tuh Gip bertaburan itu loh, lihat tuh. Kamu kan senengnya bahas Gip. Lihat tuh. Lihat itu. Gimana? Kalau ngomong stres, udah stres. Yang cuma dipikirnya Gip. Tapi kan kamu ngomong Gip. Gimana? Kita ngomong Gip aja yuk, kita ngomong Gip yuk. Karena di otaknya itu kita ngomong Gip yuk. Yang cuma isi Gip. Kita ngomong Gip. Dengan cara apapun dia melakukan. Cemburu kamu. Sirik. Ampun. Sirik. Kamu nggak lihat itu Gip datang terus. Makin lama kamu di sini makin Gip bertaburan tuh. Mana? Apa-apa. Itu kan dimanfaatkan sama orang-orang bego, orang-orang kamu. Gara-gara kamu nggak dikasih, makanya kamu bego-begoin. Ya kan? Apa saya dikasih? Masa kamu nggak dikasih terus orang kamu bego-begoin? Gimana? Apa? Kalau orang ngasih kamu terus tiba-tiba kamu bilang, "Oh, kamu pintar." Gitu kan? Udahlah, berhentilah kau jadi munafik lah, ya. Gimana? Berhentilah kamu menghina agama lain yang tidak bersalah. Di mana saya menghinanya? Coba gini, Rian, saya kasih kamu tantangan untuk membuktikan bahwa saya memfitnah atau menghina agama Islam. Tunjuk satu fitnahan saya terhadap agama Islam. Apa? Kalau ada, dengar. Kalau ada saya terjun dari Monas, silakan. Apa? Mau turun dari Monas apa? Orang macam kamu nggak bisa dipercaya. Silakan. Tunjukkan satu fitnah saya terhadap agama Islam. Ada di Indonesia, Dis. Gimana turun dari Monas? Monasnya siapa? Ya sudah, tunjukkan satu fitnahan saya terhadap agama Islam. Kalau kamu sanggup, saya tutup channel saya. Tunjukkan apa semuanya kamu udah menghina agama Islam dengan cara memfitnahnya. Nggak bisa nunjukkan. Bilang masih tunjukkan. Tunjuk satu. Kamu itu nggak usah banyak-banyak satu. Agama Islam, Dis. Agama kamu urusin sendiri. Tidak perlu ngurusin agama orang. Kenapa kamu marah-marah, Rian? Kenapa kamu tidak bilang gitu sama Zakir Naik? Ya karena kamu itu tidak pantas menghina agama kami. Kalau kamu nggak punya rumah digusur. Kenapa kamu nggak bilang sama Zakir Naik? Kamu bilang kenapa nggak bilang sama Zakir Naik?
Nyampe Kenapa Zakir kamu Naik, urus-urus Zakir agama Naik. saya gitu? Aku nggak mau berdebat agama, tapi janganlah hina-hina. Iya, Di kenapa Indonesia kamu ada tidak lima ngomongnya sama agama Zakir Islam. Naik? Kok kamu ngomongnya sama Suka saya? perdamaian. Apa di otakmu demi gift kamu? Kenapa? Ah, ngomong gip lagi, ngomong gip lagi. Jangan pecah belah Indonesia ini, guys. Kita Kenapa sudah kamu agama tidak ngomong Kristen, gitu sama Abdul agama Islam, agama Somad? Hindu. Kenapa Kita kamu tidak bersatu. ngomong gitu sama ustadz-ustadzmu? Kenapa? Kok kamu ngomongnya sama saya? Itu hanya oknum dis kayak kamu dis yang cuma Oknum. cari game. Oknum katanya, sebentar. Oknum katanya, sabar. Oknum katanya. Baik. Tuh, kamu lihat itu, udahan bertaburan tuh gipnya itu. Nah, stres kamu nanti lama-lama. Baik. Nih, saya tunjukin sama kamu ya. Memang yang datang ke sini itu teman-teman, itu orang yang tidak mengetahui duduk perkara. Saya tanya dulu sama kamu Rian, kamu bisa bahasa Inggris nggak? Yes. Oke, baik. Kamu dengarkan ini. Kamu hanya melihat orang Islam itu dengan sisi lain. In fact, if you read the Bible, Jesus Christ, peace be upon him, has clearly mentioned, and in several places, he never claimed divinity. It's mentioned in the Gospel of John, chapter number 14, verse number 28. Jesus Christ, peace be upon him, said, my Father is greater than I. Gospel of John, chapter number 10, Baik. verse number 29. My Father. Nggak usah kita putar sampai habis. Kamu tahu itu siapa? Saya nggak tahu. Iya, karena kamu botol. Saya Kamu tahu itu nggak tahu Indonesia apa-apa. itu jangan dipecah Makanya kalau nggak tahu apa-apa, bagusan tanya dulu. belah. Bagus-bagus. Saya tidak perlu sok pintar kayak Kamu Anda saja dengan tidak tahu apa. orang Indonesia. Dulunya orang Kristen sama Oh, orang Islam itu gimana? bersatu gara-gara Itu kamu kerjaan bisa kalian. Bisa Oke, jadi sekarang gini aja, saya tes pengetahuan jangan kamu. memecah belah NKRI. Kamu saya tes pengetahuan kamu sekarang. Kamu tahu kejadian yang baru-baru ini? Yang di Sukabumi tahu kejadian yang baru-baru ini? Tahu nggak? Nggak tahu lagi. Dia tahu teman-teman, tahu dia ini. Cuman udah diajarin sama Muhammad. Boleh bohong, boleh bohong. Jangan kamu jelek-jelek. Boleh bohong, boleh bohong, boleh bohong. Jangan kayak gitu. Jangan jelek-jelekan orang. Memang Muhammad membolehkan Kenapa kamu orang mau Islam jelek-jelekan boleh orang berdusta Muhammad? gimana sih? Menurut agama Islam boleh nggak bohong? Menurut Muhammad? Kamu nggak ngerti ayat. Enggak, kamu nggak ngerti, nggak ngerti. Ayat cuma tahunya gini, Dis. Udahlah Kamu dengan Rian, persoalan agama kamu Islam, itu tidak Dis. tahu Kamu apa-apa. itu goblok, Kamu Dis, tidak tahu sebenarnya. duduk perkara, Dengan cara sehingga kamu ngomong cari terus. uang dengan cara menghina agama kami. Coba kamu ngerti perkaranya, Janganlah kayak baru gitu. nanti kamu Cari menjadi banyak pendukung kerjaan saya. Mendingan jual diri daripada jual agama, Dis. Oh maaf ya, kamu nggak bisa jual diri Dengar, karena kamu itu kayak dengar. gitu. Kalau kamu tidak tahu permasalahannya, Mendingan jual diri Dis, mending daripada kamu jual itu agama, nanya. menjelek-jelekkan agama Nanya lain dulu. dengan cara mendapatkan Baik, bijan ke saya Jepun tantang juga kamu. tembok. Saya tantang kamu Ngapain untuk tantang-tantang terus, Dis? menunjukkan satu yang jelek-jelekkan dari Bisa agama nggak Islam. kamu itu dapat gift tanpa menjelek-jelekkan agama Islam? Nggak bakal bisa, Dis. Tunjukkan satu hal yang saya Bukan, jelek-jelekkan Dis. dari Wah, agama kamu Islam. orang Indonesia yang bisa kerja dengan cara yang halal. Jangan cari gift dengan cara menggunakan Justru itu semua tidak saya dapatkan kamu itu gara-gara pengen perlakuan kaya, kalian dengan kepada cara saya. menjual agama kamu. Gimana? Menganggap agama kamu paling benar dan menganggap agama kamu itu yang nomor satu di Indonesia. Kamu lari Di kemana-mana agama sih? yang di- Saya turut-turuti juga kamu punya membahas agama. satu hal. Kamu lompat ke Nggak hal punya yang rumah. lainnya. Nggak punya rumah, malah orang Islam yang disalahkan. Ya sudah. Kalau nggak punya Saya rumah, saya hanya menyarankan mesti kamu jalannya daripada supaya kamu harus periksa menghina diri dulu agama ke dokter. Nanti kalau kamu udah Kamu periksa diri itu ke habis dokter, ini, kalau udah Dis. waras baru datang Bertaubat, lagi sini. Dis. Bertaubat, jangan dengan cara menjual agama Islam, agama kamu paling ini. Nanti timbul perpecahan. Di Kita mana yang saya sudah sama menjelek-jelekkannya? orang Kristen, dengan cara bilang Muhammad kayak gini, Muhammad kayak itu. Gimana? Nanti Muhammad kami kayak yang gimana? kami sanjung. Misalkan Muhammad kayak orang tua gimana? kamu dihina, apakah kamu Muhammad nggak kayak marah? gimana yang saya bilang, Adrian? Jangan perasaannya orang. Rian. Kita punya agama dari kecil. Yang Jangan kamu gimana bilang yang kayak saya gitu. bilang tentang Muhammad, Punya otak itu Rian? dipakai. Kok menjadi marah-marah? Punya otak itu dipakai, di. Jangan agama Ya Islam sudah. hina kayak gitu. Makanya biar otak saya agama itu pakai. rahmatan Coba. lil'alamin. Kami Baik. jaga. Biar otak saya Mendidik pakai dengan ya. awal Coba lagi kamu nih. kamu tunjukkan satu fitnah saya terhadap agama Islam. Coba. Dari tadi muter-muter aja gitu-gitu terus. Dari tadi kamu itu nggak bisa nyambung, nunjukkan Dis. satu pun. Kamu itu nggak nyambung, Dis. Ya nggak nyambung kamu. Positif aja kamu kayak gitu. Dengan cara kamu, ya Allah, agama kami dengan orang Kristen itu bekerja sama, saling menghargai. Kalau ada yang
Contohnya, contohnya yang di Sukabumi gitu kan? Contohnya yang di Sukabumi, kerjasama. Orang satu yang gini, jadi semuanya kena. Loh, masalahnya kejadian terus gimana? Kejadian terus. Setiap ada orang Kristen lagi ibadah, langsung digerebek rame-rame. Setiap ada orang Kristen kumpul kebaktian, di situ orang Islam bikin rusuh. Ini Edes gara-gara rumahnya digusur sama orang lari lagi kemana-mana, lompat lagi kan? Lompat lagi kan? Pengen dapat rumah dengan cara menjelek. Lompat lagi. Gimana kamu itu? Kok lompat sana lompat sini? Jual diri dis daripada jual agama. Kamu sudah saya turuti, mau bahas yang mana saya ikuti. Nanti saya ke situ, kamu lompat ke yang lain. Ini kenapa saya paling lama di sini? Ya karena gift-nya banyak, kan dia nyari gift. Sebenarnya orang-orang yang mau saya turunin. Mau saya turunin. Nggak usah diturunin sampai sangat. Orang kayak sampai itu. Udah, kamu ngomonglah sana sampai capek. Silakan. Des, kamu sebenarnya dari dulu itu kamu kerja nggak itu? Ayo Des, udah ngomongnya. Ngomong Des. Orang ngomongnya lain kamu bego-begoin tapi jangan saya Des. Ngomongnya sudah belum? Belum Des. Ayo aku ladenin kau usahakan. Baik, silakan teruskan. Ya kalau nggak diladenin saya nggak bego, kamu dia bisa diem. Capek dia nonton. Silakan, udah? Ya, sudah. Baik. Jadi saya kasih tahu sama kamu ya, saya ini ya. Dulu waktu saya di Indonesia, penghasilan saya itu bisa sampai 30 sampai 40 juta sebulan. Dengan cara menjual agama? Orang muka kamu saja sudah bibir kamu doang yang kamu tunjukin ke sini. Gimana saya mau ngomong sama kamu? Ya terus, santai Des, jangan emosi Des. Saya bisa karyo. Baik. Jadi biar kamu tahu ya. Ini biar kamu tahu, biar kamu puas nih. Kamu kan pengen tahu banget, soalnya kamu kan mirip sama mama. Biar kamu saya kasih tahu. Saya ini penghasilan saya itu sangat berkecukupan. Kamu sudah pura-pura matiin wifi dia teman-teman. Ini udah pura-pura matikan wifi ini, mau hilang ini. Ayo, mau lari kan? Nah, ini detik-detik lari nih teman-teman. Ah, bener kan? Nih tangan saya di sini loh. Nah, bener lari udah saya bilang. Aduh. Jadi teman-teman sekalian ya, banyak mereka ini tidak tahu kenapa bisa seperti ini. Tuh, atau memang pura-pura tidak tahu. Ya. Yang menjadi persoalan itu begini. Kalau ada orang Islam membahas agama Kristen, itu dia akan aman-aman saja. Makasih Pak Agus Ibrahim, makasih. Dia tidak harus meninggalkan rumahnya. Bahkan orang Islam kalau bahas agama Kristen itu akan mendapat reward, dapat fasilitas oleh negara. Ya. Silahkan kalian rekam dan kalian laporkan ke Mabes Polri. Saya yang mengatakan bahwa kalau ada seorang ulama Islam, kalau ada orang-orang Islam pada umumnya berbicara tentang agama Kristen, itu malah dilindungi. Malah dilindungi. Coba tonton videonya Zakir Naik ketika dia membahas agama Kristen. Adakah orang Islam di situ seperti yang tadi naik ke sini, kamu jangan nanti perpecahan. Biar saya puterin. Ini karena banyak selalu orang-orang baru teman-teman. Jadi yang sudah lama-lama nonton ya kalian boleh skip atau pindah tayang. Ini ya, gimana cara besarin ini teman-teman. Sabar ya, saya balik dulu biar besar. Nih ya. Saya balikkan kamera saya biar kalian tahu bagaimana kalau orang Islam bahas agama Kristen. Nih. Saya balik dulu kamera saya. Lihat ya. Jesus Christ, peace be upon him, has clearly mentioned, and in several places, he never came to unity. It's mentioned in the Gospel of John, chapter number 14, verse number 28. Jesus Christ, peace be upon himself, my Father is greater than I. Gospel of John, chapter number 10, verse number 29, my Father is greater than all. Gospel of Matthew, chapter number 12, verse number 38, I cast out devil with the Spirit of God. Gospel of Jude, chapter number 11, verse number 20, I with the finger of God cast out devil. Gospel of John, chapter number 5, verse number 30, I can of my own self do nothing.
Almighty God, being a Muslim. Jesus Christ, peace be upon him, he was a Muslim. He never claimed divinity. Oh, kalau kalian ngerti bahasa Inggris, kalian tahu kan dia ngomong apa? Yesus Muslim. Yesus adalah seorang Muslim. Lalu umat Muslim akan teriak, Allahu Akbar. Saya ulang lagi ya, perhatikan. Jesus Christ, peace be upon him, has clearly mentioned, and in several places, he never claimed divinity. It's mentioned in the Gospel of John, chapter number 14, verse number 28. Jesus Christ, peace be upon him, said, my Father is greater than I. Gospel of John, chapter number 10, verse number 29. My Father is greater than all. Gospel of Matthew, chapter number 12, verse number 38. I cast out devils in the Spirit of God. Gospel of Jude, chapter number 11, verse number 20. I will the finger of God. Itulah ya. Kalau penceramah Muslim, ya mereka pakai alat-alat negara. Stadion dikasih, ya kan? Fasilitas dikasih, uang negara keluar. Kepolisian ikut mengawal. Tapi kalau orang Kristen jawab, sampai kalau kamu akan meninggalkan rumahmu. Coba kalau kamu nggak percaya, bikin komal kayak saya, lakukan. Anda nanti tinggal nunggu waktu. Nunggu hari kapan Anda dipisahkan, Anda nggak bisa tidur di rumah Anda. Itu udah terjadi. Coba, mau saya sebutkan orang-orangnya. Siapa apologet-apologet Kristen yang menderita gara-gara mereka menjawab orang-orang Islam ini? Pak Gracia Pelo. Apa bisa dia tidur di rumahnya? Tidak bisa. Gara-gara dia harus tidur di dalam sel. Anak Batak atau Rudi Simamora dijemput polisi. Debat padahal lagi debat sama Yusuf PI. Anak Bataknya ditangkap, Yusuf PI-nya ketawa-ketawa. Siapa lagi? Muhammad KC. 10 tahun dia di penjara. Saya tidak mau saya seperti itu. Saya harus menggunakan strategi-strategi. Oh, Yusuf Manubulu banyak. Karena apa? Karena hanya Islam yang boleh bahas agama Kristen. Hanya Islam. Kalau orang Kristen, kalau mau jawab, ya siap-siap saja, Anda siap-siap saja. Kalau pendebat-pendebat Muslim, apologet-apologet Muslim itu, apologet lagi, kita nggak bisa bilang mereka apologet ya, polmikus lah gitu ya. Seperti Donditan dan kawan-kawannya, siapa? Irina Handono, siapa lagi? Banyak itu ya. Felix Xiao, Abdul Somad dan lain sebagainya. Mereka tidur-tidur di rumah. Ya kan? Mereka tidak tahu. Begitu. Jadi kalian-kalian yang Islam-Islam, sebelum kalian itu marah, sebelum kalian itu kejang-kejang, tanya dulu kenapa kok bisa begitu gitu loh. Saya ini menjawab tuduhan-tuduhan kalian. Ulama-ulama kalian beserta supporternya tadi yang satu stadion tadi tuh, yang teriak-teriak Allahu Akbar tadi tuh. Saya jawab. Tidak mungkin Yesus kami itu seorang Muslim. Tidak mungkin Yesus kami itu menubuatkan Muhammad. Tidak mungkin Yesus kami itu membenarkan Muhammad. Karena Muhammad itu begini, begini, dan begitu. Kan sudah saya utarakan semua tentang Muhammad. Ajarannya berbeda, bertolak belakang. Ketika saya bilang begitu, kalian kok kejang, kok marah. Tapi ketika Zakir Naik bilang Yesus seorang Muslim, kalian Allahu Akbar. Gimana sih? Maunya kalian apa? Kalau kalian mau saya berapologetnya dari Indonesia, saya malah sebenarnya sangat bahagia. Saya akan sangat bahagia kalau saya bisa berapologet dari rumah sendiri. Kenapa? Saya nggak perlu pusing-pusing. Kenapa? Santai-santai saja. Saya ada tempat sendiri, ngapain saya pusing? Tapi apa kalian sanggup? Kalian tidak sanggup. Kalian pasti akan mempersekusi. Sudah bagus ya. Saya itu tidak pernah menghujat.
Saya hanya membalas apa yang kalian katakan kepada saya. Bukan dalam membalas tanda kutip ya, bukan membalas dalam pengertian membalas kejahatan dengan kejahatan, enggak. Contoh nih, saya kasih contoh. Kalau kalian tiap hari bilang, jangan tuhankan manusia, apa salah saya bilang jangan tuhankan Muhammad? Coba kalian pakai dulu akal pikiran kalian. Kalau kalian bilang kepada kami orang Kristen jangan menuhankan manusia, maka adalah hal yang wajar ketika saya membalikkan, saya bilang jangan tuhanin Muhammad. Terus kalau kamu saya bilang jangan tuhanin Muhammad, kok kamu jadi marah gitu loh. Otak kalian ada di mana? Masa kalian saja yang bisa ngomong kepada kami jangan tuhankan manusia? Terus kalian ngomong, orang Kristen tuh ya ibadah joget-joget katanya. Loh saya jawab, orang Islam sekarang malah jingkrak-jingkrak. Loh, mau saya tunjukkan lagi videonya orang Islam kalau ibadah nyembah Muhammad jingkrak-jingkrak? Saya akan tunjukkan semua, tenang, akan saya tunjukkan. Kita di sini nggak asal-asal ngomong ya. Bagaimana? Bentar ya. Nih, bagaimana orang Islam ketika mereka menyembah Muhammad? Nih, saya balikin lagi kameranya nih, biar kalian lihat nih, bagaimana orang Islam menyembah Muhammad nih. Kelihatan ini? Perhatikan nih. Lihat itu kan? Itu giliran kalian ngomong, orang Kristen itu ya ibadahnya seminggu sekali udah gitu jingkrak-jingkrak. Para penuhan Muhammad, kenapa kalian tidak lihat diri kalian ketika kalian menyembah-nyembah anaknya Aminah itu? Muhammadku, nangis-nangis kalian panggil-panggil orang dalam kuburan. Jangan kalian itu maunya ngomong sesuatu, tapi kalau sesuatu itu dibalikkan kepada kalian, kalian kejang gitu loh. Jangan begitu. Bukankah kalian tiap hari ngomong, lihat tuh orang Kristen jingkrak-jingkrak. Ternyata kamu jingkrak-jingkrak manggil-manggil Muhammad. Sampai nangis-nangis. Muhammadku, dengarlah seruanku ya Muhammad. Engkau maha mendengar ya Muhammad. Ya Rasulullah, dengarlah seruan kami ya Rasulullah. Penyembah mayat itu kalian. Gimana kalian ini? Coba ngaca gitu loh. Tiap hari kalian ini ngomongnya jangan tuhankan manusia. Giliran dibalikin jangan tuhanin Muhammad, marah. Yo silakan. Riko Simanjuntak. Ya kan, Riko. Oke, Bang. Nyalakan kamera. Tumben mulainya pagi, Bang. Ya, Riko, coba Riko. Kamu jujur dulu. Bener nggak pernah kamu mendengar dari saudara-saudaramu Muslim mengatakan begini, orang Kristen itu ya ibadahnya jingkrak-jingkrak. Pernah dengar nggak istilah kayak gitu? Bukannya pernah dengar, ngeliat langsung. Ya, tetapi kalian diajikan bahwa itu sebagai satu ejekan, begitu bener nggak? Ejekan? Maksudnya gimana ejekan? Nah, kan pura-pura kan? Kenapa sih kalian itu pura-pura? Jangan pura-pura lah Riko. Kamu kan kalau mau naik ke sini, kamu saya turuti, tapi kamu jangan berpura-pura terus jadi orang. Gimana? Bisa? Yang ngejek siapa? Oke. Sekarang begini, coba kamu saya tanya jujur. Selama kamu malang melintang dalam dunia diskusi lintas agama, pernah nggak kamu lihat orang Islam berargumen begini, orang Kristen itu ibadahnya jingkrak-jingkrak? Pernah nggak kamu dengar begitu? Oh, enggak, saya nggak pernah. Baik. Pernah nggak kamu dengar orang Islam ngomong bahwa orang Kristen itu menuhankan manusia? Pernah kamu dengar? Iya. Oke. Oke. Sekarang saya mau tanya sama kamu, benar nggak orang Islam berseru-seru kepada Muhammad?
berseru mendoakan. Nih, saya puterin aja ya, biar kamu nggak ini. Coba nih. Tentu ini kamu dengar lagu ini, coba ya. Itu nyanyian anak bocah. Oke, coba. Ketika orang Islam berseru-seru kepada Muhammad, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Saya mau tanya, Muhammad masih hidup nggak? Maha mendengar nggak dia? Mayatnya udah jadi mayat. Sudah mayat. Berarti kalian berseru-seru kepada siapa? Berseru-seru pada siapa? Pada arwahnya. Arwah Muhammad. Jadi agama apa yang berseru-seru kepada arwahnya Muhammad? Kami percaya Bang, kalau misalkan jasad ini. Nah. Enggak, kita nggak ngomong ke sana dulu. Gini. Lah, Abang maunya gimana? Kalau ada orang berseru-seru kepada arwah, itu namanya gimana kalau dalam agama Islam? Musyrik nggak? Misalnya gini nih, kamu pergi ke kuburan, ya toh, terus kamu berseru-seru, ya Roro Kidul, ya anu arwahnya anu. Coba itu kira-kira itu namanya anu nggak? Namanya itu ini nggak apa namanya? Musyrik nggak? Bukan musyrik Bang. Saya juga kalau misalkan mendoakan ibu saya yang udah meninggal tuh, saya percaya bahwasannya beliau bisa. Terus lain lagi nih masalah anu di dalam agama Islam diakui nggak Muhammad itu Tuhan? Lah, kau diskusi udah kayak apaan tahu? Ya ini coba saya kasih contoh nih. Saya kasih contoh nih bagaimana sebenarnya. Nih saya putarkan lagi ya. Saya putarkan lagi nih contoh nih. Muhammad itu juga yang bernama Allah, namanya Muhammad wujud. Jelas. Bukan Muhammad jadi Allah. Allah itu cuma nama. Wujudnya itu adalah Muhammad. Rupanya jadi insan itu sebenarnya Muhammad. Muhammad itu sebenarnya wujud Allah. Wujud Allah. Asa. Ini asa dikit terinuan. Ya kebiasa keluarnya nih. Allah itu nama untuk Muhammad. Nama puji untuk Muhammad. Muhammad itulah wujudnya Allah. Muhammad inilah hakikat Allah. Berarti hakikat Muhammad adalah Allah. Hakikat Allah adalah Muhammad. Allah dan Muhammad adalah asal. Allah namanya, Muhammad wujudnya. Nah. Ya sudah Bang ya. Jadi saya hanya menyadarkan gini, maksud saya gini, saya hanya menyadarkan kalian bahwa kalian ini adalah penyembah anaknya Aminah, penuhan anaknya Aminah, pemuja anaknya Aminah. Main data, bukan main oknum Bang, main data aja. Oknum. Abang tinggal sebutkan aja di ayat mana, di hadis mana yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Allah. Baik. Silakan buka aja. Baik. Barang siapa? Kalau misalkan orang diskusi itu seperti itu, bukannya tentang oknum-oknum dibuka-bukain, itu juga saya juga banyak Bang, saya juga bisa. Bang. Sudah bisa gantian? Sudah, silakan buka di mana? Coba. Menurut Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 80. Surat An-Nisa ayat 80. Nanti saya boleh nanyakan Bang. Iya gitu loh Bang, kalau diskusi akhirnya kalau misalnya ada data ya kan. Nah, coba bacakan. Coba buka Bang. Lola nih. Nah. Mendadak Lola dia. Itu Lola Bang, satu lagi Bang. Gini, Riko, kalau saya yang baca terus, cuman saya nanti yang ngerti agama Islam. Kasih lihat gue baca. Masih lihat itunya. Kamu minta disuapin terus. Ya udah, sekarang kamu saya tanya dulu. Gini, bener nggak? Taat, tunduk, patuh sama yang keluar dari selangkangannya Aminah itu setara dengan taat dan tunduk patuh sama Allah.
taat tunduk patuh. Dia itu kan nabi buat kita, rasul bang. Ini Kita bukan mengikuti dengar. manusia, Bang. Dengar. Jadi begini, Sebentar, Bang. pelan-pelan ya, pelan-pelan. Tenang Riko, tenang dulu Riko, tenang Riko. Nabi Muhammad itu Muhammad, kita percaya. dengar, Saya Muhammad percaya tenang. Muhammad Iya, keluar itu dari dalam wah, ini mulai kan. Itu dia. Mulai. Itu ada loh dalam. Tadi katanya kamu suruh saya menunjukkan dalil. Giliran saya mau ngomong, kamunya ngomong terus gimana? Ya, ditunjukkan dalil, mana dalilnya? Saya baca dulu. Ya, Apa sebelum di situ saya tulisannya? bukakan, saya mau tanya dulu sama Nah. kamu. Ya buka dulu, Boleh. baru kita diskusi. Oke, gini aja. Kamu mau nggak sebelum saya bukakan, saya mau bertanya dulu sama kamu? Ya, silakan, tapi jangan memframing. Baik. Kalian kan sering dengar Yesus keluar dari selangkangan. Itu kan kalian bilang kan? Nah, Iya, itu sekarang saya apa tanya. sumpah? Oke, sekarang saya tanya. Betul nggak Muhammad keluar dari selangkangannya Aminah? Ya betul. Betul. Nah, yang keluar dari selangkangannya Aminah itu, kalau kamu taat sama dia, patuh, tunduk sama dia, sama saja nggak kamu dengan patuh sama Allah? Kami mematuhi. Jawab singkat aja. Ketika kamu menaklukkan diri kepada yang keluar dari selangkangannya Aminah, kan ngomong terus kan? Saya boleh bicara? Saya boleh bicara nggak? Ya kau bicara terus, kau jawab. Udah mulai emosi dia. Dengar. Selangkangan. Ketika kamu taat, ketika kamu patuh kepada yang keluar dari selangkangannya Aminah, apakah sama saja kamu taat dan patuh sama Allah? Karena Allah lah yang menyuruh kami. Bukan Bang. itu yang saya Dalam tanya. Al-Quran, Bukan Bang. itu yang saya tanya. Ini sekali lagi, ini terakhir. Kalau kau nggak jawab, kau kutendang. Perhatikan. Aku nggak bisa lah ngikuti kau. Ketika kamu taat, patuh sama yang keluar dari selangkangannya Aminah, apakah itu sama saja halnya kamu taat dan patuh kepada Allah? Iya, karena itu subhanallah. Iya. Makanya dia tadi ngomong, Allah itu wujudnya Muhammad. Muhammad itu wujud daripada Allah. Gimana? Lu ini ada orangnya yang ngomong. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong orang Islam. Perhatikan. Di mana ayatnya? Di mana Loh. bahasanya Allah itu? Perhatikan. Muhammad di manusia. Saya akan tunjukkan. Apakah yang bicara demikian saya atau memang orang Islam sendiri? Perhatikan. Yang ngomong begitu bukan saya. Muhammad itu merupakan wujud Allah. Nih, dengarkan. Apakah Muhammad wujudnya Allah? Perhatikan. Yang ngomong bukan saya, bukan pendeta, bukan siapa. Ulama sendiri yang ngomong. Perhatikan. Muhammad itu juga yang bernama Allah, namanya Muhammad wujud. Jelas? Bukan Muhammad jadi Allah. Allah itu cuma nama. Wujudnya itu adalah Muhammad. Rupanya jadi insan itu sebenarnya Muhammad. Muhammad itu sebenarnya wujud Allah. Wujud Allah. Asa. Ini asa dikit 3 in 1. Jangan bahasa keluarnya nih. Allah itu nama untuk Muhammad. Nama puji untuk Muhammad. Muhammad itulah wujudnya Allah. Muhammad inilah hakikat Allah. Berarti hakikat Muhammad adalah Allah. Hakikat Allah. Dan itu diakui sama gurumu Juma. Muhammad itu adalah Allah yang perkasa. Di mana videonya? Lu mau dia mendengar baik. Kamu tidak tahu ya bahwa gurumu Juma mengatakan begitu ya? Nih saya katakan nih. Jangan editan yang full. Ya baik. Saya tunjukkan kepada kamu. Apakah Juma pernah mengatakan demikian? Perhatikan. Dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah yang kekal. Apa Allah? Itu sudah pasti. Tenang dulu. Mana? Tenang. Tengok. Gini, Mana? kamu sebentar. Sebentar. Tunggu oleh Bani Israel yang kemudian dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah apa? Allah yang Mana kekal. videonya? Siapa dia? Itu sudah Siapa pasti video? bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah yang kekal. Siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah jelas. Itu pengakuan gurumu yang ngomong. Kalau Gimana? Kau bilang Yesus itu bukan Tuhan pun bisa kau bikin. Sungguh nekat yang nyata. Pakai data, jangan comor. Kau setiap orang Islam Dah, kau kau tidur dulu di bawah sana. Kau nggak tahu apa-apa naik kau ke sini.
Jadi kalian-kalian ini tinggal kalian akui sajalah, ya kan? Bahwasanya memang kalian itu menuhankan Muhammad. Kalian itu memuja Muhammad, mengkultuskan Muhammad, apalagi. Cuman kalau kalian mau ngomong seperti itu, kalau kalian mau ngomong sama orang Kristen, jangan menuhankan Yesus. Maksudnya kamu suruh menuhankan Muhammad. Ya, silakan. Bentar, teman-teman. Sungguh nekat yang nyata mereka, teman-teman ya. Yo, sebentar. Saya cek dulu. YouTube saya nyala nggak ya? Sebentar, saya cek YouTube saya ya. Oh, nyala kok YouTube saya. Nyala. Ya, kita siaran pagi ya, teman-teman ya. Sekarang sudah jam 10 pagi. Yuk, silakan. Kalau kalian naik mau bantah, silakan. Saya beri kesempatan. Yuk, silakan. Kanza Al-Khaliq, silakan. Kanza Al-Khaliq, Muslim. Cuma mau nanya aja Bang Edis. Silakan nyalakan kamera dulu Bang. Nanya, ngobrol. Nggak bisa on cam ini Bang. Bisa Bang, bisa. Saya sudah kirim itu undangan untuk menyalakan kamera. Yang jelasnya Bang Edis, kami nggak menuhankan Muhammad Bang Edis. Ya, nyalakan dulu Bang kameranya Bang. Kalau Abang sudah malu jadi orang Islam, bilang saya malu Bang jadi orang Islam. Saya mau konten kalau Bang Edis buka kacamatanya dulu, filternya. Kamu saja nggak buka kamera sama sekali, tapi permintaanmu banyak. Coba kameramu buka dulu. Baru saya bisa on cam. Nih, kamu saya kasih hadiah. Mau hadiah? Mau nggak? Mau hadiah nggak? Mau? Mau hadiah nggak? Mau. Nih hadiahnya. Nah, itu hadiahnya tuh. Banyak permintaan. Saya sudah bilang berapa kali, kalau Juma gurumu mau buka masker, saya akan berdebat dengan dia tanpa ada kacamata, tanpa ada masker-maskeran. Kamu siapa? Kamu nggak ada pengaruhnya di dalam Islam itu, kamu nol. Nilaimu tidak diperhitungkan dan tidak ada harganya. Tapi kalau Juma tadi kau suruh naik ke sini, ayo nggak apa-apa. Begitu loh. Karena dia ada pengaruhnya dalam agama Islam. Kamu siapa? Kita kasih naik ada sebentar. Sabar ya teman-teman ya. Kita cari yang Muslim ya. Muhammad Al-Qaf. Muhammad Al-Qaf. Ya, Muhammad Al-Qaf, silakan nyalakan kamera Anda. Menggema, Pak. Muhammad Al-Qaf. Muhammad Al-Qaf? Ya Bang, sabar Bang ya. Suara Anda menggema ini. Coba nanti naik lagi ya, karena Anda menggema. Oh iya, sorry. Macet dan menggema. Baik, saya turunkan ya. Aduh. Ya, itulah teman-teman ya. Sinyal susah, berat begitu tapi maksain naik. Oke, kita kasih naik ada bentar ya. Viral 2025. Coba viral 2025. Viral 2025, silakan nyalakan kamera Anda. Assalamualaikum. Ya, silakan nyalakan kamera dulu, Bang. Bang, saya Kristen Bang. Maju. Saya turun. Maju Bang. Baik, saya turunkan ya. Teman-teman yang Kristen, sekali lagi teman-teman ya, berilah kesempatan kepada yang Muslim. Teman-teman, di sini ada 62 orang yang mengajukan permintaan naik. Saya mohon dengan sangat kepada teman-teman yang Kristen untuk membatalkan permintaan naik. Berilah kesempatan kepada yang Muslim ya, teman-teman ya. Yo, kita kasih naik ada Idram. Ya, silakan Idram. Selamat pagi. Suaramu besar sekali. Besar ya? Kebesaran, Bang. Gede sekali, Bang, suaranya, Bang. Waduh. Masa? Nimpa ya. Sekarang gimana? Terlalu besar, Bang, terlalu besar. Coba dimatikan saja, Bang, efeknya. Oh Saya iya, nggak pakai sekarang efek ini.
1, 2, 3, ya. Masih terlalu besar. Udah. Bang. Congek bang, telinga saya congek bang. Cek 1, 2, 3, cek. Gini sekarang oke, Gimana? Oke. Iya, Idram Anda Muslim. Muslim bang, cuman muslimnya ya karena faktor keturunan nih bang. Iya, saya tahu bang, saya sudah sering mengatakan begitu. Seorang Islam, kenapa dia masih Islam? Karena dia tidak tahu agama Islam. Seandainya dia tahu agama Islam, maka dia akan bergegas untuk meninggalkannya. Nah kan, kaget kan dengan statement saya kan? Pikir-pikir dulu. Oke, mau kita kasih contoh bang? Iya, Oke, silakan. baik. Gini, saya ini kan sudah berdiskusi atau mempelajari agama Islam dan mendebatnya, menggalinya, counter attack, sudah diskusi segala macam. Itu udah 13 tahun. Jadi saya tahu persis apa itu Islam dan tahu persis kenapa orang masih Islam. Nah, saya ulangi satu kali lagi. Tidak mungkin seseorang dia masih Islam ketika dia mempelajari agama Islam. Orang masih Islam karena dia tidak tahu agama Islam itu apa. Termasuk Anda. Ya, bisa jadi. Baik. Sekarang begini. Selama Anda jadi orang Islam, Anda pasti selalu mendengar jargon, selalu mendengar ungkapan-ungkapan bahwa Muhammad itu adalah suri tauladan, betul? Betul. Contoh yang baik untuk ditiru, betul? Betul. Oke, Anda percaya itu betul? Percaya. Percaya. Karena kan saya memang Islam gitu. Oke. Tapi percayakah Anda bahwa Anda percaya itu karena ketidaktahuan Anda? Ya karena saya mengetahui ini kan dari dari para ustadz aja gitu. Hanya ikut-ikutan kan? Ya karena dari ceramah-ceramah mereka itu. Ya, maksudnya karena ikut-ikutan kan? Dibilang ikut-ikutan ya enggak juga karena makasih Bang Daniel. Ya memang. Makasih Bang Daniel, makasih Bang. Memang yakin karena dari ustadz itu gitu. Oke. Pernah dengar riwayat Muhammad mengawini atau menikahi anak umur 6 tahun? Pernah. Dan bersetubuh dengan dia pada waktu anak tersebut 9 tahun? Betul. Baik, pernah. kita gunakan logika kita Bang. Pantas nggak yang seperti itu ditiru Bang? Kalau menurut zaman dahulu mungkin pantas ya, tapi untuk zaman sekarang kan kita punya punya hukum negara ya. Oke, zaman sekarang pantas nggak itu ditiru? Tidak pantas. Lalu bagaimana Anda masih mengatakan Muhammad itu sebagai contoh? Ya karena memang sudah ditanamkan dari dahulunya ya, dari masih kecil, karena memang saya dari keluarga muslim ya. Jadi muslimnya itu karena faktor keturunan. Jadi kita tidak bicara begini Bang Idram. Kita tidak bicara mengenai yang lain dulu. Untuk sekarang ini, keadaan sekarang ini, apakah Anda meyakini bahwa sosok Muhammad itu pantas ditiru oleh manusia yang hidup sekarang ini? Kalau untuk sekarang ini ya meragukan gitu, karena ya tidak sesuai untuk zamannya ya mungkin ya, karena memang zaman dulu kan memang belum ada Enggak, kita nggak bicara zaman dulu Bang Idram. Kita nggak bicara zaman dulu. Karena kita ini kan hidupnya zaman sekarang. Betul. Nah, apakah Muhammad itu sebagai contoh untuk orang-orang di zaman dulu atau orang-orang di zaman sekarang? Contoh orang-orang di zaman dahulu. Kalau berarti orang-orang di zaman sekarang sudah tidak pantas lagi ngikutin Muhammad? Iya, tidak pantas. Tidak pantas lagi kan. Makanya saya bilang teman-teman, berarti statement saya benar. Tidak mungkin seseorang itu berpikir tetapi di detik yang sama dia akan mengikuti Muhammad. Nyatanya Bang Idram sudah mengiyakan. Itu baru satu contoh. Karena ya di zaman sekarang ya memang tidak pantas lagi. Tidak pantas. Umur 7 tahun dinikahi gitu. Tidak pantas lagi. Itu baru contoh. Oke, terus contoh yang lain lagi. Suatu kali pernah diriwayatkan ada seseorang yang datang kepada Muhammad karena dia itu mengalami tidak enak badan atau demam begitulah. Betul. Atau sakit. Lalu orang tersebut bertanya kepada Muhammad tentang solusinya, dan Muhammad menyuruh mereka untuk mendatangi kandang unta dan meminum kencingnya. Sekarang banyak orang-orang Islam pergi ke Arab Saudi, mereka membeli botolan-botolan kencing unta dan meminumnya di sana. Banyak tutorialnya di YouTube. Betul. Oke, coba menurut Anda nih sebagai Muslim, apakah mungkin seseorang itu waras tetapi di detik yang sama dia meminum air kencing unta?
Tidak waras. Tidak kalau untuk waras. sekarang. Tidak waras. Jadi saya tidak fitnah ya teman-teman ya. Tidak fitnah. Makanya Bang Idris ini orang walaupun dia muslim, dia menggunakan akalnya. Makanya dia meragukan Muhammad. Iya. Ya memang saya sendiri muslim tidak pernah minum kencing onta gitu. Iya, tetapi kan kita bukan bicara mengenai Anda, Bang Idram. Kita berbicara mengenai ajaran Islam itu sendiri. Ajaran, betul. Kemudian ajaran-ajaran yang lain lagi. Pergi ke Arab, di sana mencium-ciumi batu, betul? Betul. Iya. Batu dicium-ciumi. Makanya saya juga nggak tertarik untuk ke Mekah itu nggak tertarik. Karena menurut saya itu pergi haji itu hanya tradisi lokal di sana gitu. Budaya lokal. Baiklah, baiklah. Tapi kalau ada orang meragukan Anda muslim, Walaupun bagaimana saya ini, mampu, Bang Idram? gitu, untuk ke sana. Tapi lebih baik ya saya bersedekah. Tapi begini Bang Lebih Idram. baik saya bersedekah memberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Oke, baik. Tapi kalau ada orang yang meragukan bahwa Anda itu muslim gimana? Jelas kok, saya jelas kok menerimanya. Saya muslim 100%. Coba, kira-kira apa yang membuat kami yakin bahwa Anda seorang muslim? Bisakah Anda membacakan satu surah? Satu surah pendek? Bisa. Silakan. Surat apa? Contoh Anas. apa? Surat Anas, silakan. Qul a'udzu birabbinas, malikinas, silainas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Sah ya, sah. Muslim nih, muslim ya, muslim. Nah, salah satu ya Anda termasuk salah satu orang-orang yang memiliki pemikiran dari sekian banyak muslim yang berbeda, begitu. Ada juga orang yang berpikiran seperti Anda, begitu. Artinya Anda tidak sendiri. Nah, iya, karena memang saya di Muslim juga tidak terlalu mendalami Al-Quran gitu. Saya bergaul juga sama non Muslim, sama ya istilahnya bukan hanya bergaul sama Muslim aja. Gitu. Baiklah. Ya intinya terima kasih atas pengakuan Anda, Bang Idram, bahwa Anda tidak percaya bahwa Muhammad itu atau tidak pantas Muhammad itu menjadi suri tauladan untuk di zaman sekarang. Betul. Ya. Iya. Ya, berarti kan seharusnya Anda mustahil menyimpan Al-Quran di rumah, Bang Idram. Kenapa? Karena Al-Quran yang mengatakan Menyimpan. Ya. Cuman tidak pernah saya buka. Nah, itu itu jarang. Paling kalau ada penting-pentingnya aja, misalnya ada Edis TV, coba buka ayat berapa, saya mungkin akan melihat juga. Gitu. Baik. Di dalam Al-Quran, mendalaminya enggak. Oke, di dalam Al-Quran ada sebuah ayat yang berkata bahwa di dalam diri Rasul itu, di dalam diri Muhammad itu terdapat contoh yang baik. Iya. Betul. Nah, bagaimana kita percaya Al-Quran bahwa di dalam diri Muhammad terdapat contoh yang baik, tetapi di detik yang sama Bang Idram tadi mengatakan bahwa tidak pantas untuk dicontoh. Ya, kalau menurut saya itu kan Nabi Muhammad itu kan manusia juga. Namanya manusia itu pasti ada kesalahan dan ada kebaikannya gitu. Menurut saya. Oke, jadi walaupun dia Nabi. Oke, saya setuju. Nah, kalau ini baru pinter ya. Misalnya saya bacakan ya, Bang ya. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 dikatakan begini. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat dari Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak menyebut nama Allah. Tetapi di detik yang sama Anda mengakui bahwa Muhammad berdosa ya? Ya, aku putus-putus nih Bang Edis. Di sini jelas-jelas banget. Di sini jelas sekali. Oke, nampaknya dia mungkin perkara sound systemnya mungkin karena nggak jelas dia aku Bang Edis, nggak jelas. Di sini jelas sekali. Tapi coba kita kasih naik satu muslim ya. Siapa tahu ya dia ingin Oke. Coba. Ada AA Diansyah. AA Diansyah, silakan nyalakan kamera Anda. Halo? Halo? Ya, gimana? AA Diansyah muslim, Bang? Muslim kita, Bang. Ya, sudah menyimak tadi, Bang? Udah. Ya, Anda setuju dengan Bang Idram atau Pak Idram bahwa Muhammad tidak pantas untuk dijadikan contoh zaman manusia zaman sekarang? Kalau bicara tentang Nabi Muhammad SAW, beliau jangan goyang-goyang, Bang. Bang, jangan
Jangan begini-begini, coba wajahnya diam. Nah, gitu loh Bang. Ya, silakan. Siap. Silakan. Kalau Nabi Muhammad SAW itu suri teladan bagi umatnya, Bang. Beliau seorang manusia yang diciptakan dari nurnya, dari nur yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum nabi-nabi terdahulu. Baik. Gitu, Bang. Berarti Anda setuju Muhammad patut dicontoh oleh manusia zaman sekarang? Ya. Oke. Berarti manusia zaman sekarang harus mengikuti Muhammad menikahi anak di bawah umur? Nah, ini konteksnya ini, Bang, sedikit berbeda ini, Bang. Kalau kita berpikir secara rasional, Muslim dengan agama itu kan Muslim itu secara individu, secara personal, gitu. Tapi ajaran-ajaran Nabi Muhammad di zaman jahiliyah terlebih dahulu itu kan menaikkan derajatnya wanita. Bagaimana kaum janda yang sulit, kodratnya lebih rendah daripada seorang laki-laki. Berarti Aisyah janda? Apa, Bang? Aisyah janda? Enggak, Bang. Loh, kenapa tadi Anda berbicara janda sedangkan Aisyah bukan janda? Makanya saya bilang tadi, Aisyah itu kan salah satu anak dari sahabat Nabi SAW. Iya, dia dinikahi Muhammad pada umur berapa tahun? Itu di umur 15 tahun, Bang. Nah, udah nggak nyambung. Enggak, ini Bang, ada sebab perkara Nabi SAW itu menikahi Aisyah itu, Bang. Jadi kita nggak Ya, bisa, tapi nggak kalau bisa Anda mengambil satu katakan konteks. 15, Anda telah berdusta di sini, Bang. Umur Aisyah ketika dinikahi Muhammad itu 6 tahun dan bergaul dengan dia ketika berumur 9 tahun. Mau saya bacakan? Boleh. Baik, kita sabar ya teman-teman ya, karena banyak orang Islam itu saya bilang tadi, dia Islam tuh karena dia nggak tahu Islam itu apa, teman-teman. Seandainya dia tahu Islam itu apa, pasti dia akan meninggalkannya. Percaya dengan omongan saya, teman-teman. Makanya jangan salahkan mereka, karena mereka nggak tahu informasi. Karena baca huruf aja suruh Arab, artinya nggak dikasih tahu. Baik, ini hadisnya Bang ya. Oke, ini nomor hadisnya, nomor 1422. Aku dinikahi oleh Nabi SAW saat aku berusia 6 tahun. Lalu kami datang ke Madinah dan kami tinggal di Bani Harits bin Kharaj. Lalu aku menderita sakit sehingga rambutku rontok. Kemudian banyak lagi. Lalu ibuku dan seterusnya nih Bang. Nih, 6 tahun dia dinikahi Bang. Anda dapat 15 tahun dari mana? Nah, sekarang saya tanya. Kalau ada seseorang, taruhlah umur 50 tahun, menikahi anak umur 6 tahun, itu bagus nggak Bang? Ansyah? Enggak. Tidak bagus. Mengikuti Muhammad itu bagus atau tidak? Bagus. Berarti kalau ikut seperti Muhammad, mengikuti menikahi anak umur 6 tahun, bagus atau tidak? Gini Bang, susah. Makanya tadi Bang Idram sudah bilang tidak cocok, Muhammad itu tidak pantas untuk diikuti oleh manusia zaman sekarang. Itu baru satu hal, belum lagi yang perkara-perkara lain. Bagaimana Muhammad menyuruh menyusui seorang pria yang bukan suaminya. Anda kalau tahu pasti terkaget-kaget. Bang Adiansa pernah dengar cerita, ada seorang perempuan datang kepada Muhammad, bilang begini, ya Rasulullah, di rumahku itu ada pria, sudah remaja, udah jenggotan, udah dewasa, dan suamiku tuh cemburu gara-gara keberadaan pria tersebut. Tahu nggak apa kata Muhammad? Biar suaminya nggak cemburu, susui laki-laki itu katanya. Setelah disusui, tiba-tiba suaminya tidak cemburu lagi. Ajaran macam apa kayak begitu? Ketika saya ngomong gitu, saya dibilangin fitnah, saya nggak ngarang, saya buktikan omongan saya itu benar. Coba Anda Ansya, pernah dengar nggak yang seperti itu selama Anda jadi Islam? Belum Bang, belum. Nggak pernah dengar. Makanya saya bilang Bang, alasan Anda masih Islam karena Anda tidak mengerti agama Islam. Seandainya Anda membaca, mempelajari agama Islam, camkan perkataan saya, suatu saat nanti Anda akan menelepon tukang loak. Tahu tukang loak kan? Tukang loak tahu Bang? Tahu. Nah, Anda akan telepon tukang loak. Tolong datang ke rumah saya, tolong angkat buku-buku ini dari rumah saya. Gini Bang, sedikit pertanyaan nih Bang ya. Silakan.
Abang mengimani percaya terhadap kitab-kitab yang diturunkan oleh nabi-nabi, Bang? Nggak ada nabi-nabi nurunin kitab, Bang. Yang diturunin itu layangan. Kalau yang diturunin itu layangan. Seperti Injil, Taurat, Al-Quran. Baik. Mas percaya nggak? Baik. Begini. Jadi definisi Injil secara bahasa itu berasal dari bahasa Yunani, dari dua kosakata, dari eu dan angelion, artinya berita gembira. Jadi itu bukan buku, bukan kitab. Itu adalah kabar gembira tentang datangnya Mesias. Nah, kemudian berita tentang itu dibukukan. Jadilah buku. Namanya buku berita gembira. Namanya Injil zaman sekarang orang bilangnya. Taurat juga begitu. Taurat itu dari bahasa Ibrani, dari kosakata Torah, artinya hukum atau ketetapan atau pengajaran. Jadi sebenarnya itu jangan di misalnya tata tertib kelas itu, datanglah pagi-pagi hari sekian jam sekian yang piket Udin. Itu sebenarnya Torah itu. Secara bahasa itu artinya Torah, ketetapan atau hukum. Nah, itu Taurat itu sebenarnya itu pengertiannya. Nah, dibukukan jadilah buku. Jadi nggak ada kitab-kitab diturun kayak layangan dari langit, nggak ada. Itu cuma cerita-cerita dari orang Islam. Ada buku jatuh dari langit. Jadi Mas Edis itu kitab-kitab itu berarti bukan pedoman bagi Mas. Injil itu bukan pedoman ya? Pedoman. Ya? Pedoman. Pedoman, betul. Pedoman, oke. Pedoman. Ya. Sebagaimana kalian orang Islam, pedomannya adalah Al-Quran dan hadis. Tetapi ternyata kalau kita baca isinya, ya syukur-syukur Anda nggak bawa rangsel nanti pergi ke anu. Coba mungkin Bang Idram mau bicara, Bang Idram. Kayaknya dia ada kendala ini, ada kendala. Mungkin Bang Idram kita turunkan sebentar ya Bang Idram, nanti Anda naik lagi silakan. Dia ada kendala itu, ada kendala di ininya. Jadi Mas Edis pedomannya Injil ya sekarang ya? Ya, Taurat dan Injil jadi satu itu. Oh, Taurat dan Injil jadi satu. Ya, jadi satu. Ya, kalau kita kan pedoman kita kan Al-Quran yang berpacukan dengan hadis. Al-Quran sebagai petunjuk pedoman hidup kami sebagai umat Islam ya. Kalau Mas Edis kadang berpikiran yang saya lihat, kenapa sih Islam yang katanya mengikuti Nabi Muhammad SAW setelah itu tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad. Mas Edis juga mengatakan tadi seperti menyusui, setelah itu minum air unta, kencing unta. Kencing unta. Nah gini Mas, kadang karena mayoritas kita di Indonesia ini kan mayoritasnya kan beragama Islam. Nah, banyak juga Islam KTP yang sering saya lihat Mas di sini kan banyak dari teman-teman yang lain. Nah, mungkin gini Mas. Mungkin Islam ini mengajarkan yang agama yang lil rahmat alamin ya kan, dengan keselamatan, agama yang keselamatan. Rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin loh. Mungkin saya salah satunya kita dengan negara yang intoleransi terhadap sesama agama umat yang beragama. Jadi saya rasa kita terlalu memperdebatkan soal agama nih Mas Edis. Jadi Mas Edis ini berdakwah untuk meluruskan, membenarkan agama Mas Edis atau gimana nih Mas? Baik, saya tanggapi. Gini, berkali-kali ini saya katakan karena selalu saja datang orang Muslim yang tidak tahu ya. Jadi agama kami ini atau Kristen atau iman kami ini telah dinodai oleh ustadz-ustadz kalian. Bagaimana caranya mereka menodai? Caranya dengan menempel-nempelkan Muhammad ke situ. Muhammad ditempel-tempelin. Yesus menubuatkan akan datang nabi nanti setelahnya namanya Muhammad. Bahwa Muhammad itu dinubuatkan dalam kitab Injil, dalam kitab Taurat. Bahwa Yesus itu juga seorang muslim. Nah, ketika begitu baru saya jawab. Itu tidak benar, itu tidak tidak sesuai dengan apa yang ada tertulis. Makanya saya ungkapkan fakta-fakta tentang agama Islam. Nah, ketika saya mengungkapkan fakta-fakta tentang agama Islam, akhirnya kan saya buka sosok Muhammad seperti apa, betul? Nah, sekarang begini, tadi Anda mengatakan rahmatan lil alamin, betul? Betul. Artinya apa itu rahmatan lil alamin? Dengan keselamatan, Mas. Dengan keselamatan. Nah, kan banyak orang Islam ini dia tidak tahu bahasa Indonesianya, tapi tahu Arabnya. Baik. Keberkahan, Mas. Nah, berkah kan katanya. Kalau kita nggak tahu bukan berkah, Bang. Kalau kita tidak tahu namanya kita tersesat. Gini, di dalam Al-Quran atau di dalam iman Anda, ajaran Islam, rahmatan lil alamin artinya adalah rahmat bagi semesta alam.
Tetapi saya rasa itu nampaknya kesalahan eja atau salah tulis. Sehingga kalian membacanya rahmatan lil alamin. Kenapa saya katakan ada salah tulis atau salah eja? Buktinya di mana-mana kalian kerjanya bukan menjadi rahmat semesta alam, tetapi menjadi petaka bagi semesta alam. Apa contohnya? Saya kasih contoh-contoh petaka bagi semesta alamnya. Tahu Borobudur dibom, tahu? Yang ngebom siapa? Islam. Gereja dibom, tahu siapa yang ngebom? Islam. Orang lagi kebaktian dibubarin, siapa yang bubarin? Islam. Jalan ditutup untuk dari tempat sholat, siapa yang bikin? Islam. Coba, apakah jangan-jangan itu kalian salah baca? Tolong diperiksa lagi, dicek lagi, jangan-jangan bukan rahmatan lil alamin. Tapi saya mau kasih tahu, bagaimana kalian sangat memanjakan yang namanya kelamin. Sekarang saya tanya, boleh nggak orang Islam nikah, cerai, nikah lagi, cerai, ganti lagi, nikah lagi, cerai tanpa batas? Bisa nggak? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Boleh nggak nikah mut'ah? Nikah cuma 5 jam doang, boleh nggak? Boleh. Boleh. Nah, makanya tolong jangan-jangan bukan rahmatan lil alamin, tetapi rahmatan lil kelamin. Rahmat bagi kelamin, jangan-jangan itu. Saya hanya minta tolong coba diperiksa lagi, direview dulu. Jangan-jangan salah baca gitu loh. Iya. Iya. Tapi sedikit saran sih Mas Edis. Ya, gimana? Karena setiap agama itu kan kita punya caranya beribadah masing-masing, sudah itu sesuai keyakinan masing-masing. Betul, saya sangat setuju. Tapi tolonglah jalankan agama masing-masing. Mau orang Islam mau jungkir balik, mau salto, urusan kalian. Tapi jangan kalian itu nempel-nempelin agama kalian tuh ke Kristen. Ya. Itu loh. Contohnya tuh gimana tuh Mas Edi sampai banyak nih yang bilang kan dari tragedi-tragedi dari bom, udah itu mengenai tentang pelecehan seksual. Mas Edi kan selalu mengaitkan agamanya, bukan oknum yang bersangkutan nih Mas Edi. Kenapa bisa berpikiran seperti itu Mas Edi? Baik, saya tidak pernah lihat orangnya yang hidup sekarang. Contoh orang yang menjalankan agama Islam itu adalah Muhammad, setuju? Ya. Kalau orang-orang zaman sekarang bisa aja dia Islam-Islaman, betul nggak? Betul. Tapi kalau Muhammad bisa nggak kita katakan Islam-Islaman? Nggak. Nah, kita lihat Muhammadnya. Apa yang dilakukan Muhammad itu? Itulah contoh Islam yang sejati. Perempuan-perempuan boleh menyerahkan diri kepadanya. Nah, nggak tahu kan? Anda tahu nggak bahwa Muhammad itu perempuan-perempuan boleh menyerahkan diri kepada Muhammad? Tahu itu? Gimana tuh? Konteksnya gimana tuh Mas Edis? Teman-teman kita ajari ya. Sabar teman-teman, karena banyak orang Muslim tidak tahu tentang agama Islam. Baik ya. Kita harus bersabar teman-teman ya. Baik. Ustadznya tidak mau datang teman-teman. Baik ya, kita kasih tunjuk. Apakah yang diajarkan di dalam agama Islam teman-teman? Nih ya, saya balik dulu kamera saya. Oke. Bang, ini surat Al-Ahzab ayat 51. Ya. Nah, surat Al-Ahzab ini turun karena berkaitan dengan perkataan istrinya Muhammad. Ya, telah menceritakan kepada kami Zakaria bin Yahya dan seterusnya dari Aisyah. Tahu Aisyah siapa? Ya. Siapa Aisyah? Senabi. Istri Muhammad. Aisyah berkata, saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah. Saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Maka saya berkata, saya maksudnya Aisyah, demi Allah, saya tidak melihat Robmu
kecuali sangat cepat memenuhi keinginan Anda. Jadi menurut Aisyah, Tuhannya Muhammad itu tidak pernah dilihat kecuali menuruti hawa nafsunya Muhammad. Kata keinginan ini di dalam bahasa Arabnya nih, ini kalau kita cek bahasa Arabnya, nih hawa, hawamu, hawa nafsumu. Jadi di dalam sudut pandang Aisyah, dia tidak pernah melihat Allah, Tuhannya Muhammad ini, selain daripada dia itu sigap menuruti hawa nafsunya Muhammad. Makanya ketika saya mempelajari agama Islam, saya mengambil kesimpulan bahwa Allah itu tiada lain tiada bukan adalah Tuhan yang dikarang oleh Muhammad untuk memenuhi keinginan-keinginan dia. Nah sekarang Bang, kenapa saya kok bisa bilang begitu? Kenapa saya bisa bilang begitu coba? Karena begini, karena Tuhan yang diperkenalkan oleh Muhammad tidak pernah disebut-sebut oleh nabi-nabi sebelumnya. Nabi-nabi sebelumnya nggak ada yang menyebut-nyebut nama Allah. Nabi-nabi sebelumnya nggak ada yang memperkenalkan nama Allah. Musa tidak kenal Allah, Daud tidak kenal Allah, Yesus tidak kenal Allah. Nggak ada yang kenal Allah. Allah itu adanya setelah Muhammad datang, lalu Allah itu ditempelkan jadi Tuhan nabi-nabi sebelumnya. Saya menguji itu dengan perkara yang sederhana. Mau kita uji dengan cara ilmiah? Contoh ya. Baik. Saya mau tanya dulu nih, abang ini orang apa? Suku apa? Melayu. Coba selama abang jadi orang Melayu dari lahir sampai sekarang, pernah dengar tungkriung nggak? Apa? Tungkriung? Nggak pernah. Berarti mustahil orang Melayu bercakap-cakap keluar dari mulutnya tungkriung, betul? Betul. Karena tidak ada itu dalam perbendaharaan bahasa Melayu. Setuju? Setuju. Baik, saya mau tanya sama Anda. Allah itu bahasa apa? Bahasa yang digunakan. Iya, bahasanya dalam orang mana itu? Itu dalam Al-Quran itu. Iya, bahasanya bangsa apa? Arab. Setuju nggak Anda bahwa kata Allah tidak ada dalam bahasa asli Melayu? Ya. Oke. Bahasa itu ada di dalam bahasa Melayu sekarang karena diserap. Kalau aslinya nggak ada, betul? Betul. Nah, sekarang saya tanya Bang. Musa orang mana? Musa? Nabi Musa, Yesus, Daud, nabi-nabi terdahulu. Orang mana dia? Orang Arab. Yunani. Ya. Mereka bukan orang Arab, Bang. Jadi? Musa itu orang Ibrani, orang Yahudi. Yahya, Daud itu orang Yahudi. Di dalam kamus bahasa Ibrani nggak ada kata Allah. Jadi kalau kita berpikir secara nalar, bagaimana mungkin mereka menyebut-nyebut nama Allah, sedangkan di kamus bahasa mereka itu nama itu nggak ada? Logis nggak logika saya? Logis. Makanya saya bilang Bang, kalian ini ketika mengatakan Musa menuhankan Allah, Daud menuhankan Allah, nabi-nabi sebelumnya menuhankan Allah, kalian dikerjain Bang. Bagaimana mereka menyebut-nyebut Allah sedangkan Allah nggak ada di dalam kamus bahasa mereka? Lagi pula nabi-nabi terdahulu nggak ada yang pakai nama Allah. Maksud nggak? Paham nggak maksud saya? Paham. Coba jangan pura-pura paham. Saya kasih Anda pertanyaan. Coba sebutkan satu nama yang mengandung nama Allah. Yang mengandung nama Allah. Sebutkan nama-nama yang mengandung nama Allah di dalamnya. Gak ada Mas. Banyak. Abdullah. Oh gitu. Abdullah. Amrullah. Ya. Ya kan? Ada kan nama Allah di dalamnya kan? Sebutin satu nabi yang mengandung nama Allah di dalamnya. Kalau ada saya lompat dari Monas. Sebutin siapa satu nabi? Satu nabi yang mengandung nama Allah. Nabi siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad aja tidak mengandung nama Allah di sallallahu alaihi wasallam. Kan sallallahu itu bukan namanya, Bang. Sallallahu itu itu doa yang disematkan sehabis menyebut nama Muhammad. Betul. Coba sebutin satu nabi yang mengandung nama Allah di dalamnya.
Nggak ada. Tetapi saya bisa menyebutkan banyak nabi yang mengandung nama Yah di dalamnya. Pernah dengar haleluya nggak? Yang diejek sama Ustadzmu Abdul Somad itu? Ya. Pernah dengar Abdul Somad ngejek haleluya? Kepalanya begini atau begini nih? Haleluya. Pernah dengar? Nah, ketika dia mengejek begitu, dia tidak tahu dia sedang mengejek siapa. Padahal itu nama yang kudus. Saya sebutkan nama-nama nabi yang mengandung nama Yahweh, yang mengandung nama Yehova di dalamnya. Contoh. Nabi Yahya. Nah, Yahya, Yesaya, Zakaria. Ya kan? Ada. Makanya nama Tuhan terdahulu itu Yah. Termasuk Yesus itu mengandung nama Yah di dalamnya, Yeshua. Nama aslinya itu Yesus itu kan Yunani, pe-Yunanian. Kalau nama aslinya dalam bahasa Aram atau Ibrani, Yeshua. Yahweh menyelamatkan. Itu. Jadi kalau kita gampang kok Bang berpikir secara nalar aja. Nggak usah kita yang tinggi-tinggi di dalam kubur, nanti pertanyaan alam kubur. Man robuka, siapa Tuhanmu? Orang ke kubur aja belum pernah. Emang pernah ke kuburan? Oh, so tahu aja. Jadi nggak perlu nunggu mati. Banyak. Saya miris melihat jawaban orang-orang. Nanti kita mati dulu baru jawabannya. Kok bego banget. Sekarang masih hidup, masih bisa mikir. Kalau udah mati kan nggak bisa mikir lagi. Gimana mau tahu jawabannya? Orang sudah mati gimana? Nah gitu Bang. Jadi makanya kita tuh belajar. Punya Quran dibaca. Jangan punya Quran itu dibaca Arabnya, nggak dibaca artinya. Akhirnya nggak tahu isinya. Gitu loh. Dari situ saja sudah ketahuan kan. Kuncinya lakum dinukum waliyadin aja Mas. Itu aja. Ya, bagus kalau sebenarnya seperti itu Bang. Kalau Muslim seperti itu tuh bagus, nggak ngurus-ngurusin agama lain. Ya. Iya. Tuh. Coba kalau Muslim ngurusin agamanya sendiri, nggak usah ngurus-ngurusin Kristen. Pasti orang Kristen nggak ada yang bersuara. Nanti kalau orang Kristen bersuara, dibilang penistaan agama. Kalau Muslimnya itu orangnya Mas. Tapi kalau Islamnya dari berapa persen itu? Kalau Islam nggak akan mengganggu agama Kristen. Bang, jangan salah. Kalau Anda belajar agama Islam, Anda benar-benar mengikuti Muhammad, pasti kerjaan Anda itu seperti yang orang-orang Islam itu, yang di Sukabumi itu. Ada sebuah hadis bilang begini, jika kamu bertemu dengan orang Wahyudi maupun orang Nasrani, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit. Pernah dengar di situ? Iya. Gimana? Anda mau melaksanakan hadis itu? Oh, butuh tafsiran yang jelas itu Mas. Harus dipelintir lagi. Makanya tadi saya bilang Bang, kalau Anda mempelajari agama Islam, nanti akan Anda dapati bahwa agama Anda itu mengajarkan kebencian yang mendalam terhadap Wahyudi dan Nasrani. Jadi Mas ini benci juga nih sama dengan agama Islam yang melakukan agama Kristen seperti itu? Tidak, saya sangat mencintai dan sangat mengasihi teman-teman, saudara-saudara sebangsa saya yang Islam. Tapi saya tidak setuju dengan agamanya. Tapi kalau orangnya, saya sangat mengasihi. Walaupun Anda lihat saya di sini seperti ini, tapi kalau ada orang Islam datang ke rumah saya suruh dia makan sampai kenyang. Iya. Saya akan jamu dia. Mas Edis harus melihat juga dari sisi yang beragama Islam yang tidak Mas Edis lihat dengan yang lain-lainnya. Banyak Mas, itu aja. Dan juga orang Kristen pun, saya rasa orang Kristen pun semuanya tidak pendendam dan tidak iri hati, semuanya sama untuk melakukan keyakinannya masing-masing. Ya mungkin yang oknum-oknum yang beragama Islam yang mengganggu. Tapi nggak bisa dibilang oknum Bang. Kalau oknum itu 1, 2, 3, 4, 5, ini puluhan ribu. Loh, Bang, waktu Zakir Naik datang ke Indonesia, dia itu ngadakan acara membahas agama Kristen. Yang nonton itu 40.000 orang Muslim. Kalau 40.000 jangan dibilang oknum lah. Nah, ketika dia bahas agama Kristen, orang Islam nggak ada yang lakum dinukum, tetapi Allahu Akbar. Siap. Gitu loh. Siap. Sehat-sehat lah untuk Mas Edis nantinya. Kuncinya saya kalau lihat Mas Edis boleh untuk berdakwah seperti ini, bagaimana menyebarkan agama yang diajarkan oleh keyakinan umat Kristiani. Tapi kalau mengenai konteksnya
bicara tentang kami meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi kami. Tapi kalau Mas Edis yang sedikit kurang mengenak bahasanya, mungkin sedikit dituruni Mas. Karena itu dari beberapa kami nih yang awam, yang tidak paham dengan agama, yang perlu lagi belajar agama, mungkin sedikit kami punya keyakinan kami tetap terhadap agama Islam dan Nabi Muhammad SAW. Sedikit jangan adanya terlalu rasis Mas. Itu aja sih. Ya, saya ini hanya mengimbangi bahasa-bahasa kalian sebenarnya. Kalau bahasa-bahasa kalian itu jauh lebih kasar daripada bahasa saya. Contohnya apa Mas? Nah, Bang, Abang selama jadi orang Islam pernah dengar lagu ini nggak? Saya kasih ini ya, nih. Pernah dengar lagu ini nggak? Nah. Ya, itu dia saudaraku, kita bersama-sama telah melihat serta menyaksikan bagaimana keberlangsungan bahkan keseruan suatu diskusi yang sangat menarik dari Bang Edis TV, yang kalau kita melihat Bang Edis TV ini sangat luar biasa, sangat memiliki pemahaman serta pengetahuan yang bisa diajungi jempol seperti itu. Karena mengapa ya? Karena kalau kita melihat ketika Bang Edis TV ini berhadapan dengan para ustadz, dengan para polemikus, Bang Edis TV ini bisa membawa data-data yang bisa dia pertanggungjawabkan. Bahkan dia sendiri bisa menunjukkan setiap bukti-bukti yang berkaitan dengan apa yang mereka bahas seperti itu. Tapi ya yang pada dasarnya ketika data atau kebenaran itu dibukakan, pasti akan ada saja orang yang kepanasan, yang tidak terima, bahkan kembali menyerang pribadi Bang Edis TV seperti itu. Saya katakan Bang Edis ini tidak layak untuk membahas tentang iman mereka seperti itu. Kalau kita bertanya sebaliknya, bagaimana dengan para polemikus di luar sana seperti Ustadz Suma dan kawan-kawannya yang selalu saja di dalam room mereka selalu saja membahas tentang iman Kristen, selalu saja membahas tentang isi Alkitab seperti itu. Dan ketika Bro Edis TV ini membahas tentang iman mereka, tentang ajaran mereka, malah mereka kepanasan. Padahal apa yang dibawakan Bro Edis TV ini atau Bang Edis TV ini semuanya itu berdasarkan apa yang mereka yakini dan mereka imani seperti itu. Ya, tapi ya kita hanya bisa memberikan penilaian seperti itu terhadap setiap hal yang Bang Edis TV ini ungkapkan, apakah semua itu sesuai dengan kebenaran atau malah sebaliknya seperti itu. Tapi kalau saya melihat ketika Bro Edis TV mengungkapkan suatu narasi atau argumentasi, semua itu berdasarkan dengan data yang bisa dibuktikan kebenarannya seperti itu. Malahan kalau kita melihat Ustadz Suma, Yontan Nandar, Uni Rifa, ketika mereka membahas tentang iman Kristen, pasti mereka akan mencari ayat Alkitab yang mau menguntungkan mereka seperti itu. Dan kemudian kebiasaan mereka ketika mereka mencomot ayat Alkitab, mereka tidak mengambil satu pasal atau satu ayat, mereka hanya mencomot satu ayat itu dan kemudian mereka tafsirkan dengan sesuka hati mereka, dengan pikiran mereka, dan kemudian mereka jadikan hal itu untuk menyerang iman Kristen. Padahal kalau kita mendengar serta menyaksikan apa yang mereka ungkapkan, semua itu jauh daripada apa yang kita imani, jauh daripada apa yang kita ketahui sebagai orang Kristen seperti itu. Tapi mereka tetap saja berkoar-koar, seakan-akan mereka lebih mengerti, memahami tentang kekristenan itu sendiri. Bahkan kalau seandainya mereka sudah terpojok, malah mereka seringkali kalau kita mendengar, mereka mengeluarkan suatu tuduhan-tuduhan liar yang itu sama sekali tidak ada di iman Kristen seperti itu. Itu tidak pernah ada di ajaran kita sebagai orang percaya seperti itu. Tapi ketika kita sendiri membahas tentang apa yang mereka yakini berdasarkan dengan apa yang mereka pelajari, malah mereka merasa bahwa mereka paling seakan-akan diserang seperti itu. Padahal kalau kita melihat serta mengikuti para polemikus di luar sana, banyak mereka yang lebih seperti kayak tidak bisa dikendalikan ketika mereka membahas tentang iman orang lain seperti itu. Ya, tapi tidak mengapa, karena ini namanya diskusi, yang dimana kita memang mau berdiskusi, bertukar pikiran seperti itu. Berbeda pendapat tidak mengapa, tapi jangan sampai perbedaan itu yang membuat kita saling tidak enakan seperti itu. Ya, tapi kalau saya melihat bagaimana teman-teman para apologet Kristen ini ketika mereka membawakan suatu narasi, suatu data seperti itu, mereka bisa mempertanggungjawabkan semuanya itu dengan baik, dengan penuh hikmat Tuhan, dan
pastinya semuanya itu akan membawakan suatu berkat bagi setiap orang yang mendengar, bahkan menonton, menyaksikan keberlangsungan suatu diskusi tersebut. Ya, untuk kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mari terus mendukung teman-teman para apologet Kristen untuk Bang Eis TV dan juga teman-teman yang lain dimanapun mereka berada, supaya mereka boleh terus dipakai Tuhan dengan luar biasa, diberikan hikmat oleh Tuhan kepada mereka, supaya mereka boleh terus melakukan setiap panggilan mereka untuk memberitakan kabar baik, kabar sukacita, bahkan meluruskan setiap kebenaran yang disalahpahami atau disalah gunakan oleh orang-orang di luar sana yang mungkin tidak bertanggung jawab seperti itu. Ya, mungkin sekian video dari saya di hari ini. Sampai berjumpa di video-video yang selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.